Shalom. Oh halo. Apa kabar kawan-kawan pemuda? Semoga kabar kawan-kawan semua senantiasa dalam keadaan sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Ya, kembali lagi Seksi Pelayanan Pemuda GKS Sampit mengadakan ibadah streaming yang mana ibadah kali ini bertemakan syarat menjadi sahabat Tuhan. Dan ingin tahu apa saja syarat-syaratnya? Ayo ikuti ibadah ini sampai akhir untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ana Lucy Kristiana MTH. Baik, langsung saja kita memulai ibadah ini dengan menyajikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh ingin memberikan hati kita kepada Tuhan. Tidak hanya hati kita, tetapi jiwa dan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Let's stay together. This is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you I alone. live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. I live for you, Jesus. Let's say it together, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Kawan-kawan pemuda yang berkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sampai pada hari ini Kau masih memberikan napas kehidupan untuk kami. Kau masih memberikan kemampuan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini. Ya Tuhan, oleh sebab itu kami ingin memberikan hati kami, jiwa kami, dan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran, dan hanya Engkaulah satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian lagi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa. Tidak hanya dirinya yang berkuasa, bahkan namanya, nama Yesus di atas segala nama, kuasa namanya. Sebab tidak ada nama lain yang lebih berkuasa dibanding nama Yesus. Mari kita katakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang genggam tanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan kesungguhan hati kita katakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu Ku pegang kemenanganku. ku pegang genggam tanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa Panggil nama namanya. Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya.
di dalam kuasa namanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kami, mengajar dan membimbing kami untuk mengerti akan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17 yang demikian bunyinya. Perikopnya mengenai perintah supaya saling mengasihi. Ayatnya yang ke-14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Satu ayat saya bacakan bagi kita semua, ayatnya yang ke-14a. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah syarat menjadi sahabat Tuhan. Mencari dan menemukan seorang teman atau kawan atau sahabat tentu tidaklah mudah bagi kita. Biasanya orang mau berteman atau bersahabat, biasanya dia lihat-lihat dulu orang yang akan menjadi temannya. Siapa yang akan menjadi sahabatnya? Dia akan melihat dulu bagaimana orang ini sifatnya, wataknya. Dia pasti akan melihat, dan itu membutuhkan proses yang lama. Karena untuk menjadi sahabat atau menjadikan orang lain sahabat kita, memerlukan waktu atau proses yang cukup lama. Biasanya orang itu mau berteman dan bersahabat dengan kita, dia melihat dulu orangnya, bagaimana sih dia. Tetapi ada orang yang berteman atau bersahabat jika hal itu menguntungkan bagi dia. Tapi jika tidak menguntungkan bagi dia, maka persahabatan akan berakhir. Ada juga yang mau berteman atau bersahabat
hanya dikala senang saja. Tapi jika terjadi sesuatu, dia akan pergi meninggalkan kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pada ayat yang ke-14 yang tadi sudah saya bacakan bagi kita semua, di mana Tuhan Yesus berbicara bagaimana hubungannya dengan murid-muridnya. Hubungan mereka begitu dekat. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dan sebaliknya, murid-muridnya pun begitu mengasihi dia dan sangat-sangat mengasihi Yesus. Bahkan mereka mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Karena itu Yesus memanggil mereka dengan sebutan sahabat. Kata sahabat bukan sebuah kata yang biasa, tetapi memiliki makna yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Sebab yang menyebut mereka sahabat itu adalah Yesus sendiri, Anak Allah. Dengan sebutan demikian, Yesus mau menghargai apa yang sudah dilakukan mereka bagi dirinya, yaitu ketaatan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita seringkali katakan bahwa Yesus adalah sahabatku. Ya, kita sering katakan bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Tapi belum tentu kita mau melakukan kehendak-Nya. Kalau kita katakan bahwa kita adalah sahabat Tuhan, atau kita katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita, sudahkah kita melakukan perintah-Nya? Sudahkah kita taat kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang lebih ingin menjadi sahabat dunia dan mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan dan menjadi sahabat-Nya. Sebab tidak mudah untuk menjadi sahabat Tuhan. Tuhan Yesus hadir bukan hanya sekedar mengajar, tapi Ia juga memberi teladan dengan menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Tujuannya adalah agar mereka menjadi sahabat bagi Yesus dan sahabat bagi semuanya, dengan cara mengasihi Dia dan melakukan perintah-Nya. Oleh karena itu, orang-orang muda, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, syaratnya adalah mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kepura-puraan atau kebohongan. Bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Dan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, yaitu melakukan kehendak-Nya, melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajar untuk introspeksi diri kita.
Sungguhkah kita ini adalah sahabat Tuhan? Benarkah kita ini adalah sahabat Yesus sebagaimana yang dikehendakinya? Mari, rekan-rekan pemuda, ini menjadi satu perenungan, satu introspeksi bagi kita semua. Dan biarlah kita mau melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Bapa. Biar melalui firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dengan melakukan apa yang baik, yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang muda-Mu yang selalu bersemangat dalam melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dalam syafaat kami mau berdoa ya Bapa, memohon pengasihan Tuhan agar COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjalani hidup kami sebagaimana mestinya. Kami percaya Bapa, bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Allah yang selalu melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami selalu mungkin bagi Allah. Bapa di surga, bahkan kami berdoa untuk pemerintah dan tim medis dalam menangani wabah COVID-19 ini. Biar hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa Bapa untuk tim medis, agar mereka selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, agar mereka juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dan mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka, menangani para pasien dengan baik, dalam keadaan baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk para pasien yang saat ini dalam masa-masa karantina, yang dalam masa-masa pengobatan, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar di dalam menjalani masa-masa pengobatan, perawatan, mereka tetap dalam keadaan baik. Dan biar mereka tidak hilang pengharapan, tapi mereka tetap percaya bahwa kuasa Tuhan akan mampu menyembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang sudah sembuh, biar mereka juga tetap menjalankan hidup sehat dan melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa ya Bapa, untuk perekonomian Indonesia dan warga masyarakat yang terkena akibat dampak COVID-19 ini. Mereka juga senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan, agar mereka boleh menjalankan kehidupan mereka sebaik mungkin. Bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, mari Tuhan, walaupun mereka tidak bisa bekerja, melakukan aktivitas mereka seperti biasa, tetapi Tuhan akan memberkati mereka dan memberikan segala yang baik dalam hidup mereka. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memelihara dan menjaga mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja-gereja dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati semua gereja yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan terlebih-lebih lagi di kota Sampit ini. Tuhan berkati kami dalam pelayanan kami. Agar di dalam pelayanan kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun wabah COVID masih mewabah, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan untuk bersekutu denganmu, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Kasih, berkati ya Bapa, rekan-rekan pemudamu
anak-anak Tuhan, orang-orang muda di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, agar mereka terus berkarya, melakukan yang terbaik bagi masa depan mereka, dan mereka juga boleh hidup dalam kasih setia Tuhan. Berkati masa depan mereka Bapa, berkati setiap harapan dan cita-cita mereka, berkati setiap tingkah laku dan tutur kata mereka, pergaulan mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus seksi pelayanan pemuda, agar mereka terus melakukan pelayanan mereka untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka boleh membuat setiap program yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kawan-kawan pemuda yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, di mana persembahan ibadah SPP akan dikumpulkan setiap bulannya, dapat dikumpulkan ke Bendahara SPP atas nama Saudari Pera Nopiana dengan nomor telepon 0895 60 14 06000. Dan juga persembahan ibadah SPP dapat dikumpulkan langsung ke kotak persembahan di gereja dengan format amplop ibadah pemuda dengan tanggal dan bulan serta nama garing lingkungan. Baik, nas untuk pengantar persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, sampai saat ini kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan bagi-Mu sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan ini agar berguna untuk melayani-Mu dan berguna untuk sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sementara mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Engkau Baik. Kau Tuhan kami yang luar biasa, Kau Tuhan kami yang sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berubah ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu.
Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dalam sebuah hati kita. Kita katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah Katakan sekali lagi berubah. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Baiklah rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah seksi pelayanan pemuda pada sore hari ini selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kawan-kawan pemuda yang diberkati Tuhan, sekian ibadah SPP pada sore hari ini. Kawan-kawan semua, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk selalu bahagia, dan yang paling terpenting adalah tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan rencanamu. Karena sesuai dengan firman-Nya pada Amsal 3 ayat 6 menyatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau